semuanya, selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur cerita seri drama Korea berjudul Who Are You atau School 2015 episode ke-11. Dan seperti biasa, jika untuk menonton episode sebelumnya, silahkan klik iCard di layar atas ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe aja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja ke ceritanya guys. Kita akan membahas sedikit di episode sebelumnya dulu ya guys. Jadi ayahnya Taekwang ini berniat memindahkan Eunbyul ke sekolah lain. Seperti yang kita ketahui, itu adalah permintaan ibunya Suyong. Nah ternyata dia punya alibi lain nih guys. Si Eunbyul ini adalah saksi dari kasus kematiannya Jung Soo-in, yang sepertinya ada kaitannya dengan ayahnya Taekwang. Jadi ayah Taekwang meminta Guru Kim menandatangani surat kepindahan Go Eunbyul dengan alasan Eunbyul pernah menyebabkan pihak sekolah mengadakan rapat komite karena kasus perhiasan milik So Young Eun di episode kedua. Kalian masih ingat kan? Selain itu alasan ayahnya Taekwang juga gara-gara masalah karaoke serta waktu Eunbyul menghilang di Tungyong saat karya wisata sekolah. Lanjut, beralih ke rumah Taekwang, ayahnya Taekwang yang sekarang tahu bahwa Taekwang dekat dengan Eunbi bertanya mengenai Eunbi. Dengan santai, Taekwang hanya menjawab bahwa Lee Eunbi adalah orang yang tidak akan membuat Taekwang berbuat masalah di sekolah. Jadi ayahnya tidak perlu mengkhawatirkan soal Eunbi. Ayah Taekwang pun mengatakan jika itu bagus kalau dia tidak perlu khawatir soal Lee Eunbi. Jelas saja kan, ayahnya Taekwang emang niat mau ngeluarin Eunbyul ya guys. Ya pokoknya Eunbi itu si Eunbyul inilah yang dimaksud sekarang. Keesokan harinya, ibunya Eunbyul dipanggil ke sekolah. Setelah mendengar semua dari pihak sekolah bahwa Eunbyul akan dikeluarkan dengan alasan yang tidak adil, ibu Eunbyul pun marah dan kembali menuntut pihak sekolah yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ibu Eunbyul juga meminta siapa saja yang bersama Go Eunbyul saat karaoke dan menyebabkan dia ikut rapat komite juga harus dikeluarkan. Ketegasan ibu Eunbyul membuat Guru Kim hanya terdiam. Tapi si kepala sekolah ini ngotot banget guys. Jadi ibu Eunbyul semakin emosi dan menggertak pihak sekolah dengan tuntutannya. Sementara Taekwang yang baru datang melihat kertas pengumuman yang menyatakan kalau pihak sekolah akan mengadakan rapat komite mengenai kepindahan Go Eunbyul. Taekwang yang kesal pun merobek kertas itu. Di lapangan sekolah, Suyong yang sekarang jadi besar kepala karena merasa udah menang menghampiri Lee Eunbi. Untung saja Eunbi tidak merasa terintimidasi. Dalam pembicaraan mereka, Eunbi mengatakan bahwa ini tidak akan berlangsung seperti yang Suyong inginkan. Suyong pun berjalan mendekati Eunbi dengan tatapan angkuhnya. Namun langkahnya terhenti saat ibu Eunbyul datang. Kemudian menghampiri mereka. Suyong yang gugup langsung pergi meninggalkan Eunbi. Nah di sini ibu Eunbyul baru tahu nih guys kalau sekarang Eunbi satu sekolah dengan Suyong lagi. Ya, dia adalah orang yang ngebully si Eunbi. Ibunya Eunbyul teringat waktu di rumah sakit Suyong ngejambak Eunbi pas Eunbi hilang ingatan. Ibunya Eunbyul pun menguatkan Eunbi dan mengatakan kalau Eunbi nggak perlu khawatir soal rapat komite itu. Di kelas, Guru Kim kembali mengungkit kasus laptop. Belum juga selesai bicara, semua murid sudah suudon duluan sama Suyong nih guys. Mereka tetap yakin kalau pelakunya adalah Suyong. Akhirnya Guru Kim menjelaskan pelan-pelan bahwa si pelaku sudah mengakui kesalahannya meskipun ia tahu setelah ini akan mendapatkan nilai 0. Tiba-tiba saja Minjun berdiri dari bangkunya. Spontan, murid di kelas kaget melihat Minjun. Namun di luar dugaan setelah Minjun mengakui dan menyesali kesalahannya, kemudian berkata bahwa ia lebih baik kehilangan nilainya daripada kehilangan teman-temannya, itu membuat teman sekelasnya memaafkan Minjun. Bahkan tidak ada satupun yang mencacinya. Jelas saja keadaan itu membuat Suyong yang geram dan langsung pergi meninggalkan kelas. Di perpustakaan, Minjun sedang menerima hukumannya karena dia juga sempat bolos sekolah. Dia merapikan setumpukan buku-buku. Saking banyaknya buku itu, kemudian buku itu terjatuh. Eunbi yang melihat hal itu membantu Minjun merapikannya. Namun, Minjun berterima kasih dengan merasa sedikit aneh. Karena Eunbyul yang dulu sebelum hilang ingatan tidak akan pernah membantunya dan juga tidak dekat dengannya. Sekilas Minjun pun menceritakan kalau ia pernah melihat Eunbyul di sekolah pada malam hari. Saat itu, Eunbyul berlari keluar dari kelas dan berteriak,
Minjun juga mengatakan kalau kejadian itu tepat sebelum ia mendengar kabar kematian Jung So-in. Dari jauh, Guru Min yang tak lain adalah kakaknya Jung So-in mendengar semua pembicaraan mereka. Di malam hari, Taekwang membicarakan mengenai rapat komite sekolah kepada ayahnya. Taekwang merasa tidak terima karena dia saja yang sering membuat masalah di sekolah masih bisa bertahan di sekolah itu. Jadi Taekwang meminta ayahnya untuk menghentikan semua ini. Ayah Taekwang pun berdalih bahwa Taekwang pernah berkata untuk tidak perlu mengkhawatirkan Go Eun-bil. Taekwang pun tersenyum mendengarnya dan berkata bahwa ia tidak pernah menyebutkan nama gadis itu sebelumnya. Beralih ke rumah Hanian, Eunbi sudah menunggunya di sana. Hanian ingin berjalan begitu saja, namun Eunbi menghentikannya. Eunbi berkata bahwa ia mendengar apa yang dibicarakan pelatih Hanian kemarin. Eunbi pun meminta Hanian untuk segera melakukan pengobatan dan terapi di rumah sakit. Sayangnya, Hanian tidak mau mendengarkannya dengan alasan Eunbi bukanlah siapa-siapa. Setelah beberapa saat Hanian meninggalkan Eunbi masih duduk di tangga. Tapi karena mulai larut, Eunbi pun memilih pulang. Tapi ternyata Hanian masih memperhatikan Eunbi dari atap. Saat di rumah, Ibu Eun-bil membicarakan Suyong. Ibu pun menyarankan Eunbi untuk pindah ke sekolah lain saja. Karena satu sekolah dengan Suyong yang pernah membulinya pasti tidaklah mudah. Apalagi Suyong sudah tahu identitas asli Lee Eunbi. Eunbi pun mengiyakan saran ibunya, namun Eunbi meminta waktu karena ada beberapa hal yang harus ia urus terlebih dulu. Di balkon sekolah, Taekwang yang ingin merokok mengurungkan niatnya saat Guru Kim datang. Di sana terjadi pembicaraan yang cukup mendramatisir antara murid dan guru. Dari pembicaraan mereka, Taekwang semakin yakin bahwa ayahnya lah yang menginginkan Go Eun-bil keluar dari sekolah. Saat Guru Kim membicarakan Eun-bil dengan ayah Taekwang, Guru Kim menanyakan apa alasan sebenarnya ia mengeluarkan Go Eun-bil. Apakah ini karena kasus Jung So-in? Namun ayahnya Taekwang tidak mau jujur. Ternyata dari luar Taekwang mendengar pembicaraan itu. Di malam hari pulang sekolah, Eunbi yang masih merasa bersalah nggak kapok nih guys nyamperin Hanian ke rumahnya. Tapi Eunbi hanya berdiam diri di depan. Untung saja ayahnya Hanian pulang dan meminta Eunbi masuk. Di dalam, Eunbi makan bersama-sama. Ia memperhatikan rumah Hanian yang penuh dengan penghargaan turnamen berenang. Meskipun ayahnya Hanian mencoba mencairkan suasana, Hanian dan Eunbi tetap tidak mau saling bicara. Saat pulang, Hanian mengantar Lee Eunbi. Namun, karena Hanian yang terdiam tanpa sepatah kata pun, Eunbi memintanya untuk pulang saja. Tapi Hanian menolaknya. Keesokan harinya, Guru Min menghampiri kelas di mana So-in dulu meninggal. Ia berhasil mendapatkan kuncinya dan masuk ke dalam. Ia memperhatikan setiap sudut di kelas itu, hingga menemukan bangku milik So-in dan duduk di bangkunya. Kemudian tanpa tersadar air matanya mulai mengalir. Scene beralih saat Songju membalikan tas untuk Si Jin dan Eunbi. Tak sengaja, Guru Min lewat dan melihatnya. Terlihat tatapannya seakan penuh kebencian terhadap Eunbi yang masih dia kira adalah Go Eun-bil. Di pinggir kolam sekolah, Hanian sedang berdiri sendirian. Eunbi menghampirinya, kemudian Hanian yang masih kacau pun meminta Eunbi untuk pergi. Di sini, Eunbi mengatakan bahwa sebenarnya ia juga berterima kasih saat Hanian menolong Eunbi terjatuh di kolam. Karena saat itu juga ingatannya pulih dan merasa ingin hidup kembali setelah keterpurukannya yang membuat ia ingin bunuh diri. Namun Hanian tidak menghiraukan ucapan Eunbi dan pergi begitu saja. Saat Eunbi hendak berjalan pulang, ia menerima sebuah pesan dari nomor Jung So-in. Di dalam pesan tersebut, ia meminta agar Eunbi untuk datang ke kelas tempat So-in meninggal dulu. Saat Eunbi mencoba untuk menelpon nomor itu, sayangnya sudah tidak aktif. Namun Eunbi tetap nekat mendatangi kelas yang dimaksud. Ia berjalan melewati lorong yang sangat gelap, kemudian masuk ke dalam kelas. Saat berjalan beberapa langkah, terdengar seseorang berpakaian tertutup memanggilnya dari belakang dengan nama Go Eun-bil. Ya, tak lain orang itu adalah Guru Min. Sementara di rumah Taekwang, ia berusaha mencari berkas kasus kematian Jung So-in di ruangan ayahnya. Taekwang pun menemukan berkas itu bersamaan dengan kartu pelajar milik Eunbi saat di Tungyong. Nah, kayaknya Taekwang emang gak bisa diem kalau udah menyangkut Eunbi nih guys. Kira-kira apa ya yang akan Taekwang lakukan dengan berkas itu?
Kemudian diperlihatkan Hanian yang hendak pergi dari kolam sekolah. Saat ingin mengambil tasnya, ia melihat ada sebuah catatan kecil yang tertempel. Kertas itu berisi semangat untuk Hanian. Namun, ekspresi wajahnya berubah saat mengenali tulisan itu. Nah, entah tulisan siapa kita belum tahu ya guys. Lanjut, kembali ke adegan Enbi bersama Guru Min. Perlahan, Guru Min mendekati Enbi, kemudian bertanya mengenai Jung Soo-in. Tapi Enbi yang tak tahu apa-apa hanya bisa diam dan gemetar ketakutan. Guru Min kembali bertanya, mengapa dulu Enbyul mengabaikan Jung Soo-in? Dan apa yang terjadi pada Soo-in saat itu? Guru Min juga berkata, seandainya saat itu Enbyul sebagai sahabatnya menanyakan sekali saja bagaimana keadaan Soo-in, mungkin ia tidak akan mati. Guru Min juga menyalahkan Enbyul yang membuat Soo-in dikucilkan di sekolah. Enbi yang semakin tersudut berusaha untuk kabur. Namun Guru Min menahannya dan mendorong Enbi hingga terjatuh. Guru Min berkata agar Enbyul merasakan dinginnya malam seperti yang Soo-in rasakan. Kemudian Guru Min meninggalkan Enbi dan mengunci pintu kelas itu. Enbi berusaha meminta pertolongan dengan berteriak dan menggedor-gedor pintu. Karena tak ada siapapun, ia berusaha menelpon seseorang. Namun sayang, baterai ponselnya habis. Sementara terlihat Taekwang yang kayaknya mengkhawatirkan persoalan Enbi berusaha menghubunginya tapi tidak bisa. Saat Enbi masih berusaha meminta pertolongan, tiba-tiba ada seseorang mengenakan celana putih. Ia membuka pintu kelas itu. Nah, kira-kira siapa ya guys orang ini? Di sisi lain, Enbyul yang asli terlihat sedang menelpon seseorang juga. Kayaknya kalau Enbyul nih mau nelpon rumah tapi kembali mengurungkan niatnya guys. Ya, lagi-lagi Enbyul muncul baru bentar ya guys, di akhir episode pula. Semoga aja besok kita jumpa Enbyul di scene yang cukup lama ya guys. Penasaran nih sama apa yang terjadi dengan Enbyul selama ini menghilang. Oke, di episode ini sampai di sini dulu ya guys. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ceritanya. Jangan lupa stay tune terus di channel kami ya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.